Grup lawak legendaris dari panggung Jawa Tengah tahun 1960-an tampil depan presiden era Orde Baru hingga masuk TV nasional hingga akhirnya melegenda sampai hari ini. Bukannya hal mustahil, tapi inilah Sri Mulat, hil yang mustahil. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Neng desa rekoso, neng ibu kota sambat, menungso, motara. Apa sing iso garai awake dhewe menarik? Gak ono sing mustahil. Dengan ensemble cast yang terhitung bertabur bintang, Bio1 sebagai Gepeng, Elang El Gibran sebagai Basuki, Dimas Anggara sebagai Timbul, Ibnu Jamil sebagai Tarsan, Rifnu Wikana sebagai Asmuni, RK Estrada sebagai Tesi, Sulfa Maharani sebagai Nunung, Morgan Oey sebagai Paul, Rukman Rosadi sebagai Teguh, Erika Karlina sebagai Jujuk, Indah Permatasari sebagai Royani, Naiman Aljufri sebagai Anna, dan Rano Karno sebagai ayah dari Royani. Sri Mulat lahir di kota Solo dan karirnya terus menanjak hingga masuk TV nasional. Meski karir Sri Mulat semakin meningkat, ternyata perjalanan para anggotanya yakni Tarsan, Gepeng, Timbul, Basuki, Nunung, Asmuni, Tesi, Paul, dan Ibu Jujuk tidak lepas dari berbagai rintangan. First impression dari film ini banyak titik tawa yang tidak bisa kita bendung. Banyak sekali lawakan-lawakan sangat klasik yang bisa dibilang itu sangat-sangat wow, lawakannya Sri Mulat banget. Nah, itu yang akan ditampilkan. Bisa dibilang komedi Sri Mulat ini bentuk slapstick yang sangat otentik yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan banyaknya karakter dalam satu panggung, Sri Mulat ini bagaikan sosok Avengers. Tapi ini adalah pahlawan-pahlawan lawak yang bergabung dalam satu panggung menghadirkan tawa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Cara berceritanya menabrak pakem, mengulik di balik layar karakter Sri Mulat yang ternyata banyak banget warna yang bisa digali seperti Tesi, Tarsan, Basuki, Nunung, Asmuni, hingga Gepeng. Melalui drama fiksi berdasarkan pengalaman nyata dari pelakon-pelakon Sri Mulat, grup lawak legendaris dari Jawa Tengah ini sebelumnya ada film mengenai Sri Mulat di tahun 2013, yaitu awal-awal karirnya Reza Rahadian. Tapi pada film itu bobot ceritanya tidak mengacu pada Sri Mulat, tapi hanya sebagai background. Sedangkan di film Sri Mulat, Hil yang Mustahil, kita akan diperkenalkan lebih dalam per karakter. Tarsan itu dulunya seperti apa, Tesi itu atas nama Kabul itu dulunya seperti apa, kemudian Gepeng sebagai tokoh utama atau sudut pandang utama dari film ini. Balik lagi, karena ini film Sri Mulat, tentu lawakannya ini sangat klasik. Ada beberapa hal yang harus kalian siap-siap atau mungkin kalian tidak merasa relate karena ini sangat-sangat 90-an banget. Alur cerita yang sedikit renggang, menggunakan bahasa utama yaitu bahasa Jawa. Dengan banyaknya karakter yang ingin ditampilkan, layar karakternya pun berlapis-lapis. Kayaknya tidak semua karakter harus mengambil panggung utamanya, sehingga spotlight utama ada di karakter Basuki dan juga Gepeng. Itu adalah bentuk resiko ketika banyak sekali karakter yang ditampilkan sehingga ada beberapa karakter yang dikorbankan. Contohnya Morgan Oey sebagai Paul yang diperlihatkan sangat-sangat minim dialog dan memang itu karakternya Paul. Tapi bisa aja itu Paul diperankan oleh orang selain Morgan Oey. Bio1 sebagai sudut pandang utama sebagai Gepeng, karakter penggerak plot dan totalitas dari bentuk badan, make up, dan segala hal pendalaman karakter yang dialami oleh Bio1 ini perlu diapresiasi. Dan sebenarnya banyak karakter-karakter yang memiliki make up artisnya sangat proper, yang menurutku mereka bisa memasukkan nyawa-nyawa para legenda itu ke dalam diri mereka. Transformasi Bio1 menjadi Gepeng ini sangat-sangat totalitas dan menurutku perlu diapresiasi. Lalu ada Elang El Gibran yang menjadi Basuki yang juga menjadi spotlight utama. Dia menjadikan karakter Basuki menjadi hidup lagi, dan kita akan terngiang-ngiang karakter Basuki ketika ada di film Sidul. Itu kayak balik lagi ke film ini. Dari segi art, make up, pendalaman karakter, hingga ensemble castnya, menurutku film Sri Mulat ini bisa dibilang sangat-sangat menjanjikan. Metode acting yang mereka lakukan selama 4 bulan terakhir untuk mendapatkan karakter dan settle menjadi karakter Sri Mulat menurutku berhasil, terutama dari dialog bahasa Jawanya yang terlihat nggak begitu kaku kok, jadi kita ngerasa nyaman juga. Sayangnya film ini karena total bahasa Jawa, jadi kayaknya ada di scene-scene awal atau di babak pertama ketika nonton nggak semuanya akan paham dengan dialog-dialog bahasa Jawa atau lawakan bahasa Jawa.
Ya mungkin itu terlalu segmented atau jokesnya terlalu lokal. Lawakan-lawakan seperti kakinya hilang, lalu duduk kepleset, lalu elemen horor yang diciptakan itu sangat khas dengan seni panggung yang ada di Sri Mulat gitu. Itu hampir ada di setiap episodenya Sri Mulat. Jadi senang banget ketika Fajar Nugroho sebagai sutradara membawakan elemen horor, tapi ya kadang-kadang juga lumayan salah posisi juga horornya gitu. Banyak karakter-karakter Sri Mulat legendaris seperti Tarzan di original itu masuk ke dalam castnya, jadi ada momen-momen kayak multiversal event gitu. Tiba-tiba ada Tarzan yang versi asli sama Tarzan versi Ibnu Jamil ketemu, itu udah kayak multiverse of madness gitu. Komedinya menurutku sih bekerja dengan baik, apalagi ini sangat slapstick. Ya kalau urusan bahasa sih ada subtitle, terselamatkan lah ya, kalian nggak perlu ragu. Cuma komedi-komedi bahasa Jawa ini tidak semua orang sukses menyerap lawakan secara verbal yang dimiliki oleh Sri Mulat. Overall, Sri Mulat Hil yang Mustahil ini potensial banyak meraup penonton, mengingat IP Sri Mulat sebagai legenda humor punya fanbase dan legacy yang luas. Bahkan seniman Sri Mulat seperti Tarsam, Nunung itu masih aktif sampai hari ini. Ditambah lagi ensemble castnya kan juga dari para aktor-aktor millennials, jadi akan membawa merangkul banyak generasi untuk masuk ke dalam dunia Sri Mulat. Seharusnya bisa 3 generasi menikmati film Sri Mulat ini dengan sangat-sangat menyenangkan sesuai dengan hashtagnya mereka, saatnya Indonesia tertawa. Ya, salah satu komedi yang menurutku oke dan bisa dibilang lebih oke daripada Warkop DKI Reborn.